Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta positif kelas sesi 3 yang juga tergabung dalam HMC Hijab Bersama Community Malang. Yang berbahagia, yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kelapangan waktu, kesehatan untuk berjumpa kembali, bersilaturahmi, sama-sama belajar dalam rangka ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bersama-sama kita meneladani perjalanan hidup wanita-wanita ahli surga. Alhamdulillah untuk hari ini, di pekan ini, di bulan ini ya, karena kita sebulan sekali, kita sudah menginjak pembahasan kepada Ibunda Sayyidah, ya Sayyidah itu ibunya, Ibunda Sayyidah berarti double ya, Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 penghulu surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, 4 wanita penghulu surga, kita di sini berarti masuk ke wanita keempat ya, karena Rasulullah menyampaikan di surga nanti yang menjadi penghulu, ya artinya pemimpin wanita-wanita yang masuk surga, itu ada 4 ya. Saya ingatkan lagi, kita kembali lagi. Ya, yang pertama adalah Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, ya kita sudah bahas di pertemuan pertama, kemudian Maryam, Siti Maryam, kemudian yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, putri kesayangan Rasulullah SAW, dan sekarang adalah Siti Khadijah, ya, yaitu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagi Anda-Anda yang merindukan surga, pasti pembahasan mengenai meneladani wanita-wanita yang sudah dijamin surga oleh Allah SWT ini adalah pembahasan yang sangat menarik ya, karena kita juga ingin bisa sama Allah ya di label sebagai penghuni surga, wanita penghuni surga ya. Sedangkan kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan informasi yang membuat sedih para wanita ya, karena banyak wanita di neraka ya. Ternyata yang di neraka itu paling banyak adalah wanita, dan ciri khasnya adalah wanita yang tidak bisa mensyukuri suaminya, yang suka kufur nikmat sama suaminya ya, yang suka berbuat buruk pada suaminya. Nah, bahasan tentang Khadijah ini ya mengajarkan kita bagaimana sih supaya menjadi istri yang membuat suami jadi istilahnya apa ya, kesengsem terus gitu ya, dirindukan oleh suami ya, tidak bisa dilupakan oleh suami, menjadi ratu yang istimewa di hati suami. Nah, kita belajar dari Siti Khadijah. Ya, jadi kalau kita mendengar bahwa nanti di surga ada 4 penghulu surga, 4 wanita penghulu surga, 4 wanita yang akan menjadi koordinatornya di surga nih kata Ustadz Hasyim Asy'ari ya. Kita bercermin dengan kita meneladani sirahnya. Apakah aku sudah seperti Asiyah ya ketika menghadapi suami yang keji, ketika menghadapi suami yang zolim, ya suami yang tidak taat sama Allah, yang malah menantang Allah, yang menjadi musuhnya Allah, apakah bisa sesabar itu ya ketika menghadapi suami yang belum taat kepada Allah ya. Kemudian yang kedua tentang Maryam yang begitu menjaga kesuciannya ya, yang hidupnya dari sejak muda dihikmatkan kepada Allah untuk berdakwah ya, yang sangat menjaga bagaimana interaksinya dengan lawan jenis ya. Dan kemudian kita belajar dari Fatimah Az-Zahra tentang bagaimana dia menjadi seorang anak dari orang tua yang bertubi-tubi mendapatkan ujian ya, anak yang berperan penting dalam bagaimana Rasulullah setelah meninggal oleh istrinya bisa menggantikan kedudukan ibunya dan berperan dalam memotivasi ayahnya.
Ya, kemudian bagaimana ketika Fatimah Az-Zahra bisa menjadi istri ya yang patut kita teladani ya ketika dia menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib, dan juga kisah cintanya yang suci ya, yang bisa menjaga rasa jatuh cintanya bukan diekspresikan tapi dijadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah pun yang menjodohkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang tentang Khadijah, kita belajar tentang bagaimana menjadi istri yang akan menjadikan suami mengidolakan kita sebagai seorang istri. Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah, dan sampai terucap oleh Rasulullah bahwa tidak ada yang seperti Khadijah. Tidak ada yang sekufu dengan Khadijah. Jadi semua istrinya ya tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Kedudukan Khadijah begitu mulia, kebaikannya, ya keistimewaannya di hati Rasulullah, dia adalah yang nomor satu. Sampai-sampai dicemburi oleh Siti Aisyah. Baik, kita mulai di slide berikutnya. Jadi Khadijah adalah cinta sejatinya Rasulullah. Ya. Jadi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ini tadi udah saya sampaikan ya. Kita ingat lagi bahwa ada 4 orang yang terbaik ya di alam semesta, yaitu yang pertama Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asyah istri Fir'aun. Slide berikutnya. Nah, kita belajar tentang latar belakang keluarga Khadijah dulu ya. Waktu saya membahas tentang Fatimah Az-Zahra, sedikit saya singgung, tapi sekarang kita lebih mendalam ya, supaya kita mendalami, memahami tentang keistimewaannya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini ya, latar belakang keluarganya, dia adalah putri dari Khuwailid bin Asad ya. Ini yang lengkapnya kalau kita telusuri ya, bapak-bapaknya sampai ke atas ya, ini lengkap: Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay atau Zaid ya, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir Quraisy ya. Nah, ini nanti kalau lihat nasabnya Khadijah ternyata ada hubungannya nanti sama Nabi Muhammad ya. Nanti saya perlihatkan bagannya. Nah, ibunya Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah bin Asyam bin Rawahah bin Hajar bin Abd bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir Quraisy. Nah, ini ya. Kemudian ayahnya Siti Khadijah ini ya, sebelum beralih ke slide berikutnya, ayahnya Siti Khadijah ini adalah seorang pengusaha saudagar yang sukses ya. Jadi keluarga Khuwailid ini, ayahnya Khadijah memang sudah jadi pengusaha sukses. Ya, nah, yang mewarisi kecerdasan dalam berdagang di antara saudara-saudaranya Khadijah yang lain itu cuma Khadijah. Padahal Khadijah juga punya saudara laki-laki. Ya, nah, tapi yang mewarisi kecerdasan berdagang si ayah ini adalah Khadijah. Ya, sehingga ketika ayah meninggal, ibu meninggal, ya ada warisan dari dari kekayaan keluarganya, ya, yang bisa mengelola kekayaan keluarga Khuwailid ini, ya warisan dari ayahnya yaitu perdagangan ya, perusahaan usaha ini yang bisa kemudian mengelola dengan baik sehingga menjadikan perusahaan ayahnya ini, perusahaan keluarganya ini semakin berkembang pesat dan terjaga ya kesuksesannya itu adalah karena Khadijah. Jadi saudara-saudara yang lain diperkerjakan sama Khadijah. Jadi Khadijah yang menjadi ibaratnya CEO-nya di dalam perusahaan keluarga. Nah, karena Khadijah memiliki keistimewaan-keistimewaan di mana ya dia orang yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, kemudian punya feeling bisnis yang bagus, kemudian dia orang yang beriman dan bertakwa dan menjalankan bisnisnya dengan iman dan takwa, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarganya Khadijah ini ya di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus sebagai rasul, ya, itu sudah menjadi keluarga yang terjaga ya dari perilaku-perilaku jahiliyah bangsa Arab pada masa itu. Ya, jadi keluarga Khuwailid ini tidak ikut menyembah berhala, ya, tidak ikut menyembah berhala di kala bangsa Arab di kota Mekah itu semuanya rata-rata menyembah berhala. Mereka tetap pada agama yang lurus, menjaga ketauhidan, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Jadi terjaga kesuciannya. Ini keluarga udah keluarga nasabnya bagus ya, sudah mulia di masyarakat ya.
punya kedudukan karena dikenal sebagai keluarga kaya raya yang sukses secara ekonomi, finansial, tapi juga sukses bukan cuma duniawi saja, tapi akhirat gitu ya. Secara spiritualisme mereka adalah dari orang-orang yang sama Allah dijaga keimanan dan ketakwaannya tetap pada ketauhidan. Nah, ini istimewanya keluarga Khadijah. Berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini silsilahnya Rasulullah sama Khadijah. Ini kita lihat, ternyata ketemunya di ini kakek, bapaknya kakek, kakeknya Nabi Muhammad, ya, mbahnya kakeknya Nabi Muhammad, gitu ya. Itu ternyata bersaudara dengan apa namanya mbahnya kakeknya Khadijah ya, dari Kusai itu berarti ya, dari Kusai. Kita lihat yang baris ketiga itu ya, dari atas Kusai itu punya beberapa anak ya, ternyata bersaudara. Jadi sebetulnya Khadijah ada sepupu jauh sama Nabi Muhammad SAW ya. Ini ternyata ada nasabnya, ada pertemuan ya dengan Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya. Nah, baik. Jadi ya Khadijah ini ya dikenal wanita yang cantik ya dari sejak muda ya. Dikenal wanita yang cantik, cerdas, dermawan ya, taat beragama ya. Karena didikan orang tuanya yang tadi saya sampaikan bahwa orang tuanya menjaga betul ketauhidan ya, tidak ikut-ikutan perilaku jahiliyah yang menyembah berhala. Nah, Khadijah ini sebelum dengan Rasulullah ya pernah menikah sebelumnya ya 2 kali ya. Yang pertama dengan Abu Halah At-Tamimi atau Malak bin Nabasi bin Zararah, kemudian punya anak namanya Halah dan Hindun ya, kemudian meninggal ya, cerai mati, meninggal. Kemudian menikah yang kedua adalah dengan Atik bin Ais At-Tamimi, punya anak Hindun juga, namanya sama. Jadi anaknya 3 dari suami sebelumnya ya. Tapi tidak ada riwayat yang menceritakan tentang bagaimana ketiga anaknya ini. Yang utama adalah setelah berpisah ya, menjadi janda, Khadijah emang berniat tidak ingin menikah karena ingin fokus mendidik anaknya, mengurus anaknya. Tapi tidak ada riwayat menceritakan bagaimana anak-anaknya Khadijah dari suami sebelumnya. Tapi ada cerita, ya, pernah ada riwayat dikisahkan bahwa pernah Hindun, anaknya Khadijah, entah yang dari suami yang Atik atau yang Abu Halah, itu Rasulullah pernah berinteraksi dengannya, gitu ya, disampaikan seperti itu, ada di rumah yang dimana pada saat itu Khadijah sudah menikah dengan Rasulullah. Nah, kemudian dikenal ya Khadijah sebagai Afifah At-Tahirah ya, tadi sudah saya sampaikan sebagai At-Tahirah itu artinya wanita suci yang menjaga kesuciannya. Ya, kita nanti bisa lihat menjaga kesuciannya dari menyembah berhala, yang menjaga kesuciannya dari perilaku jahiliyah pada saat itu, bukan cuma menyembah berhala, tapi pada saat itu masyarakat Arab begitu sangat buruk perangainya ya, menindas orang yang pokoknya yang kuat dia penindas gitu ya, menindas yang lemah, kemudian mabok-mabokan, kemudian berzina ya, kemudian membunuh bayi perempuan hidup-hidup ya, kemudian memandang rendah perempuan ya, perempuan itu bahkan bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan kalau misalnya seorang anak meninggal, istrinya meninggal bisa diwariskan ke ayahnya gitu ya. Nah, pokoknya pada saat itu bangsa Arab begitu sangat perilakunya sangat buruk ya, perangainya. Nah, sedangkan keluarganya Khadijah dan Khadijah ini tidak seperti itu, tidak seperti masyarakat Arab kebanyakan ya, begitu mulianya keluarga ini. Nah, kemudian juga dengan cara Khadijah memimpin perusahaannya ya, itu pun menunjukkan betapa Khadijah menjaga kesuciannya ya. Pada saat itu di Arab ya, perusahaan itu ya, perdagangan ya, para pedagang itu punya kebiasaan di setiap 1 tahun itu berdagang 2 kali ya, mengirim kabilah-kabilah ya, kabilah-kabilah dagang ke 2 tempat di musim yang berbeda. Kalau di musim panas dikirim ke Syam
ya berdagangnya ke Syams, menjual barang-barang dari Mekah keluar ke Syams ya untuk didagangkan di sana, diperdagangkan di sana pada musim panas. Kemudian kalau pada musim dingin ke Yaman. Ya, pada musim dingin ke Yaman mengirimkan kabilah dagang ke Yaman. Nah, Khadijah juga begitu dengan perusahaannya ya, dengan bisnisnya. Ya, mengirim kabilah-kabilah ya ke Syam pada musim panas, kemudian ke Yaman pada musim dingin ya. Dan Khadijah tidak perlu ikut ya karena pada saat itu perjalanan kalau dari Mekah ke Syams atau dari Mekah ke Yaman itu sampai berhari-hari ya, mungkin sampai 1 bulan gitu ya atau berminggu-minggu ya. Di sana. Nah, Khadijah menjaga kesuciannya dengan dia punya sistem. Ya, dia punya sistem yang membuat dia tidak perlu wirawiri karena dia perempuan yang menjaga dirinya. Ya, dia di rumah ya dengan sistem itulah yang kemudian bekerja untuk dia. Jadi ibaratnya kalau hari ini ya kita dengar istilah bisnis pasif income itu Khadijah menciptakan itu. Ya, pasif income. Jadi yang bekerja orang lain ya nanti dia dapat keuntungannya gitu ya dengan bagi hasil, sistem bagi hasil. Ini kalau misalnya mau didalami meneladani cara berbisnis Khadijah sehingga dia sukses. Nah, itu nanti ada bukunya sendiri tuh bisa dicari ya di toko buku ya. Bagi ibu-ibu nih moms yang pengusaha ini saya tahu banyak yang jadi pengusaha nih ya di Hijabers Mom nih, kita bisa belajar meneladani cara berbisnisnya Khadijah sehingga dia begitu sukses ya. Bisa disampaikan disampaikan oleh ada riwayat ya yang menyampaikan bahwa kekayaannya Khadijah ini ya kesuksesannya dalam menjadi pengusaha sampai banyak mengumpulkan pundi-pundi harta itu sampai 2/3 hartanya Khadijah itu hartanya Khadijah itu 2/3 dari harta seluruh orang Mekah gitu ya. Jadi sangat kaya raya ya. Dia di Mekah itu dikenal sebagai konglomerat, salah satu konglomeratnya gitu ya. Nah, sistem bagi hasil yang dibuat Khadijah ya, Khadijah menitipkan barangnya kepada orang ya yang dikirim ke Syam atau ke Yaman gitu ya. Kemudian nanti dibagi hasil ya. Kemudian atau Khadijah ini mengupah seseorang atau karyawan untuk kemudian membawa dagangannya ya sudah disepakati upahnya berapa. Nah, rata-rata Khadijah ini ya dijelaskan oleh ahli sirah ya bahwa setiap kali mengupah karyawan dia tuh tinggi sekali yaitu 2 ekor unta. Ya, jadi satu karyawan yang digaji dia untuk membawa dagangannya itu digaji 2 ekor unta. Nah, tapi Rasulullah karena istimewa ya digajinya 4 ekor unta. Nanti kita bahas ini ada pas di bab peristiwa pernikahannya Khadijah ya. Sekarang slide berikutnya. Nah, ini ada tentang Waraqah bin Naufal. Kenapa saya bahas ini? Karena ini sangat penting ya. Waraqah bin Naufal, ini mohon maaf agak kecil sisilannya, mudah-mudahan kelihatan sama mom semua ya. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Siti Khadijah ya. Itu kita bisa lihat dari bagian yang paling kanan ada Naufal ya. Itu punya anak namanya Waraqah. Nah, Naufal dan Khuwailid itu bersaudara ya, bapaknya adalah Asad ya. Bersaudara, jadi pamannya Khadijah adalah Naufal, punya anak Waraqah. Ya, jadi Waraqah dan Khadijah itu sepupuan. Nah, yang istimewa kenapa Waraqah ini saya bahas juga ya karena ada hubungannya dengan bagaimana Khadijah bertemu ya kemudian nanti menjadi pasangan dengan Rasulullah SAW. Jadi Waraqah ini ya ahli kitab ya di kerasulan sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi dia yang menafsirkan kitab Injil yang benar ya, yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Isa ya dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ya, jadi dia ini ibaratnya pendeta Nasrani, tapi yang mengikuti ajaran sebenarnya dari Nabi Isa alaihissalam, ya, yang bertauhid ya kepada Allah, bukan yang trinitas gitu ya. Nah, jadi Waraqah ini sangat hafal, sangat tahu seperti yang Allah sampaikan ya bahwa semua ahli kitab dari yang sejak Taurat ya sampai dengan Injil
yang dibawa oleh Nabi Musa dan kemudian Nabi Isa itu sangat mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri, karena di dalam kitab mereka ya sudah Allah sampaikan ada nabi terakhir dengan jelas namanya disebutkan ya, kemudian ciri-cirinya ya, sehingga semua ahli kitab yang taat kepada Allah ya, yang mengikuti sungguh-sungguh ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam itu benar-benar tahu ya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, nabi yang terakhir ya bernama Muhammad ya, sampai Warokoh ini tahu bernama Muhammad dari bangsa Arab, Quraisy, Bani Hashim, keluarganya dari Bani Hashim ya, kemudian dia adalah seorang yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal, sampai sedetail itu ya. Jadi dia ini ahli kitab dari bangsa kaum Nasrani tapi yang lurus ya. Khadijah ini sangat cocok berdiskusi sama Warokoh ya. Jadi berdiskusi tentang agama, berdiskusi tentang apa yang terjadi di masyarakat, di Arab, di masyarakat Mekah, kejahilian, perilaku jahiliyah yang terjadi ya, sama-sama klop gitu kalau ngobrol. Ya, menyayangkan kenapa sih bangsa Arab seperti ini, kenapa sih di Mekah ini seperti ini, kenapa sih sampai ada penindasan ketidakadilan seperti ini. Ya, mereka bisa seperti itu karena mereka begitu taat sama kitab yang diturunkan Allah ya sebelum Al-Qur'an. Begitu memegang teguh pedoman hidupnya berdasarkan pelajaran-pelajaran petunjuk dari Allah dari kitab-kitab sebelumnya ya, yang dimana Allah pun mengajarkan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan. Dan apa yang dipraktekkan oleh bangsa Arab di Mekah, tempat tinggalnya Khadijah dan Warokoh, itu sangat melenceng dari apa yang diajarkan ya oleh Allah di dalam kitab ya, yang itu mengajarkan ketauhidan. Jadi Khadijah ini sering diskusi sama Warokoh bin Naufal ya, dan kemudian suatu ketika ya ada hubungannya dengan pertemuan sama Rasulullah. Suatu ketika Khadijah ini tiba-tiba dimimpikan ya. Coba slide berikutnya ya, apakah ada? Ini dulu ya. Ini dari apa saya lihat di Google ya. Warokoh bin Naufal ini wujud aslinya ya dilukis, karena dia adalah seorang pendeta atau ulama ya, ulamanya orang Nasrani ya, tapi yang Nasrani yang lurus ya, sampai terkenal juga di kalangan orang Nasrani ya, tapi dia pendeta yang benar-benar lurus menjaga akidah ya dari Taurat sama Injil ya. Nah, ini ada wajah yang zoomnya nih, ternyata Warokoh bin Naufal ini terkenal ya, menjadi tokoh dan kemudian diabadikan ya wajahnya seperti ini, karena memang sudah tua ya, usianya jauh sama Khadijah ya. Jadi pada saat Khadijah suka berdiskusi gitu ya, umur 40 tahun, pada saat mau menikah sama Rasulullah kan umur 40 tahun nih. Warokoh Naufalnya umurnya sudah sekitar mau 60 tahun gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi Siti Khadijah ya bermimpi di rumahnya itu ada matahari dalam mimpinya nih ya. Dalam mimpinya ada di rumahnya matahari itu mendekati rumah kediaman Siti Khadijah, kemudian masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menerangi seluruh penjuru Mekah. Seluruh penjuru Mekah diterangi cahayanya ya, bahkan seluruh penjuru tempat ya di Arab pada saat itu. Nah, kemudian Khadijah bertanya kepada Warokoh ya, dia gusar dengan mimpi itu, kok mimpinya sepertinya nyata sekali, real sekali. Dan Warokoh bin Naufal ini adalah selain ahli kitab, dia juga orang yang pandai mentakwil mimpi ya, seperti Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dianugerahi Allah juga kemampuan untuk mentakwil mimpi. Nah, ketika Khadijah menyampaikan itu, langsung Warokoh bin Naufal bilang bahwa nanti pasanganmu adalah seorang nabi gitu ya. Dari takwil mimpi itu engkau nanti akan punya suami lagi. Padahal Khadijah sudah berniat tidak ingin menikah lagi setelah janda yang kedua, karena dia mau fokus sama anak-anaknya aja gitu ya. Tapi karena dimimpiin ya, artinya apa? Perasaannya Khadijah nanti kepada Rasulullah itu bukan nafsu ya, bukan jatuh cinta yang nafsu seperti manusia biasa ya. Itu adalah dari Allah, petunjuk dari Allah ya, bahwa
Khadijah ini ya sudah diberi petunjuk dari mimpinya bahwa dialah yang akan menjadi istri dari nabi terakhir ya. Ya karena pada saat itu kan Nabi Isa udah selesai ya. Khadijah berarti ketika itu takwil mimpinya adalah kamu akan bersuamikan nabi, adalah nabinya yang nabi terakhir. Dan Waraqah bin Naufal sangat tahu ya ketika Khadijah tanya, Nabi siapa namanya, ya langsung bisa dijawab sama Waraqah karena sudah ada di Alkitabnya ya, namanya Muhammad. Dari bangsa mana dia? Dia dari bangsa Arab, dari Bani Hashim ya. Dia dari keluarga yang mulia, yang kedudukannya dimuliakan di masyarakat gitu. Nah, padahal pada saat itu setelah diberitahu oleh Waraqah itu ya, kemudian terkenalah Rasulullah ya sebagai orang yang dipercaya ya, dapat gelar Al-Amin, orang yang banyak dikagumi oleh masyarakat Arab karena kepribadiannya yang baik ya. Dan Khadijah ya sudah melihat, tapi masih belum kayak apakah dia ya, kan bisa aja nama Muhammad ada banyak gitu ya, ada banyak orang yang bernama Muhammad, apakah Muhammad yang ini gitu ya. Nah, ini slide berikutnya. Ya, karena kisah cintanya Khadijah dan Rasulullah itu adalah kisah cinta suci ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang oh Khadijah kesengsem atau Khadijah jatuh cinta, dulu iya Khadijah jatuh cinta, tapi harus ditekankan bahwa jatuh cintanya Khadijah itu adalah karena wahyu dari Allah gitu ya. Karena ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, karena tauhidnya kepada Allah yang benar, maka Allah ya beri petunjuk ya bahwa Khadijah ia akan memiliki pasangan yaitu seorang nabi dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah ini ya keistimewaannya dia adalah kata Ibnu Ishaq ya seorang ulama ya. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya. Tadi sudah saya sampaikan nasabnya begitu mulia ya, di masyarakat aja sudah terkenal kemuliaannya. Di kedudukan manusia di dunia aja sudah dimuliakan ya. Karena apa? Karena harta. Biasanya kalau yang dimuliakan manusia apa? Harta ya, karena kedudukan harta. Hartanya banyak, kedudukan masa di ekonominya bagus, status sosialnya bagus. Nah, itu maka akan dinilai tinggi oleh manusia ya. Tapi bukan cuma oleh manusia ya, tapi oleh langit pun seperti itu karena mereka berasal dari keluarga, karena Khadijah berasal dari keluarga yang sangat taat kepada agama, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Ya, makanya bisa menjadi pemimpin, ya pemimpin yang sukses ya dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa Siti Khadijah wanita yang bergerak atau hero. Jadi ketika dia jatuh cinta sama Rasulullah pun jatuh cinta yang suci ya. Bukan karena nafsu, kan karena Siti Khadijah melamar Rasulullah ya. Siti Khadijah yang melamar Rasulullah ya. Banyak redaksi-redaksi yang seolah sepertinya Siti Khadijah ini kalau kesengsem sama Rasulullah seperti disamakan seperti wanita pada umumnya. Padahal Siti Khadijah ya bisa kemudian menginginkan Rasulullah menjadi pasangan hidupnya karena betapa Siti Khadijah ya sangat mencintai Allah, sangat taat, dia beriman kepada Allah. Sehingga ketika Siti Khadijah ya dapat pelajaran ilmu dari Naufal ya, dari Waraqah bin Naufal tentang nabi terakhir, tentang adanya nabi terakhir yang akan kemudian meluruskan akidah ya manusia ya, terutama bangsa Mekah di tempat tinggalnya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah sudah resah gitu ya dengan perilaku-perilaku jahiliyah masyarakat Mekah gitu, karena dia pun tokoh di situ ya. Orang kalau udah tokoh berpengaruh ya seperti Siti Khadijah ini sudah jadi konglomerat ya yang terkenal di kalangan masyarakat di kota Mekah, pasti juga, dan apalagi dia adalah orang yang akhlaknya baik, kepribadiannya baik ya, pasti juga akan pingin bagaimana caranya ya supaya masyarakat ini dibenerin gitu loh. Gimana ya supaya akhlaknya masyarakat di kotaku ini yang jahiliyah ini supaya tidak seperti ini terus. Nah, ketika kemudian Rasulullah ketika kemudian dapat kabar ya bahwa
ada seseorang yang punya ciri-ciri seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi terakhir, maka Siti Khadijah betapa sangat mengaguminya, gitu ya, sangat mengagumi dan karena dari mimpinya yang dia ingat, ya, sebelum bertemu Rasulullah, sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian langsunglah dia, oh, dia adalah calon suamiku, gitu ya, karena aku memimpikan itu. Nah, begitu ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, Khadijah ini juga dijuluki Ratu Mekah ya, atau Ratu Quraisy ya, karena dia dari bangsa Quraisy ya. Kenapa disebut ratu ya? Karena dia pada saat itu seorang wanita yang bisa menjunjung tinggi martabat perempuan ya, yang bisa apa namanya? Menunjukkan bahwa perempuan itu tidak, wanita itu harus dimuliakan ya, dan dia dimuliakan di masyarakat ya, dikala banyak perempuan-perempuan di masyarakat Mekah pada saat itu ya, di bangsa Arab pada saat itu dihina gitu ya, punya kedudukan yang tidak baik. Kalau ada yang meninggal tidak berhak dapat warisan gitu ya. Kemudian dianggap seperti benda gitu perempuan itu. Tapi Khadijah ini bisa menunjukkan bahwa perempuan itu bisa kuat seperti aku. Perempuan itu bisa menunjukkan kekuatan seperti aku. Nah, jadi dia dijuluki Ratu Mekah, ya. Oke, baik. Kalau Afifah artinya menjaga kehormatan. Ya, tadi Afifah atau Hiroh julukannya dia ya, wanita yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Baik, slide berikutnya. Jadi kalau kata Ustadz Adi Hidayat ya, kalau membahas Siti Khadijah ya, bilang kita bisa meneladani semua wanita yang dijamin surga ya, yang Allah sampaikan, beberapa wanita, para sahabiah ya, para wanita-wanita yang dijamin surga oleh Allah, tapi yang paling sulit untuk diteladani adalah Khadijah. Nah, gitu. Kenapa? Nah, nanti kita belajar ya. Kenapa kok betapa yang paling sulit adalah kalau kita mau meniru Khadijah ya. Ketika wanita biasa nih, wanita umum ya, pada di zaman sekarang ya, ada yang bisa meniru Khadijah, wah itu jempolnya nggak cukup ya, nggak cukup 10 ya, bisa ribuan jempol ya, untuk bisa meniru, meneladani kebaikan-kebaikan dan keistimewaan-keistimewaannya Khadijah untuk wanita zaman sekarang. Ya, ada hubungannya dengan apa sih? Ada hubungannya dengan fitrahnya perempuan. Fitrahnya perempuan ya, nanti kita bahas. Oke, slide berikutnya. Nah, ya tadi sudah nih ya, pebisnis sukses ya. Sudah saya sampaikan di awal. Ya ini ilustrasi aja ya, biar seru aja kalau kita bahas ini, nggak bosen. Ini ya ketika kabilahnya Siti Khadijah berangkat ya dari Mekah, kalau musim panas menuju Syams, kalau musim dingin menuju kota Yaman ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Nah, jadi Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ya, itu ketika Rasulullah menjadi yatim piatu, ya, bapak ibunya Rasulullah meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, pamannya, dan sangat menyayangi Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah usia 25 tahun, sudah di usia yang cukup menikah, Abu Thalib mulai memikirkan nih, gimana nih ponakanku nih sudah umur 25 tahun, harusnya sudah menikah. Ya, pada saat itu umur 25 tahun udah agak terlambat gitu untuk menikah ya, umur 25 tahun ya. Jadi ini udah 25 tahun kok belum nikah, harusnya sudah menikah nih ya. Kemudian Abu Thalib datangi saudari perempuannya ya, namanya Atikah ya. Atikah kemudian disampaikan, bagaimana ya, tolong dicarikan gitu ya, pembicaraan Abu Thalib dengan saudara perempuannya. Kemudian Atikah bilang gitu ya, kenapa yang dihambat apa? Soalnya Muhammad ini yang belum jadi nabi ya. Muhammad ini kurang harta gitu ya, belum punya banyak harta, yang tidak berdagang ya, tidak punya banyak harta ya, menggembala binatang ya, Rasulullah pada saat itu pekerjaannya. Kemudian ya itulah pada saat itulah mungkin yang menyebabkan
dia terhambat untuk menikah gitu ya, karena belum punya harta, karena belum punya pekerjaan yang bisa membuat dia bisa menikahi wanita gitu. Kemudian Atikah menyampaikan, aku dengar ada seorang saudagar perempuan namanya Khadijah yang terkenal itu, dia sedang membuka lowongan pekerjaan gitu, kata Atikah, karena dia sedang akan mengirimkan barang dagangannya, bisnisnya itu ke kota Syam ya, pada saat itu musim panas ya. Bagaimana kalau kita nanti minta Muhammad untuk diupah ya, untuk berada di kabilahnya dan kemudian nanti mendapat upah yang besar ya, karena Muhammad ini juga, Nabi Muhammad ini sudah terkenal sebagai orang yang dipercaya, yang jujur, pasti Khadijah dengan kebaikan-kebaikannya pasti akan menerima gitu ya. Dan kemudian didatangilah ya Khadijah lewat Atikah, tapi ada riwayat juga yang menyampaikan Abu Thalib sendiri yang datang ke Khadijah, ada yang menyampaikan begitu. Ya, nah ketika itu Khadijah ya sudah tahu nih ada yang namanya Muhammad, terkenal sebagai orang yang dipercaya ya, dengan ciri-ciri yang Khadijah dalam hatinya sudah, apakah dia ya yang akan menjadi nabi terakhir ya. Nah, senang ya, Khadijah sudah senang, oh baik-baik, terima ya, baik-baik gitu ya, boleh, akan aku upah nanti gitu ya. Nah, ada riwayat menyatakan Abu Thalib karena keistimewaannya Muhammad nih, sudah dari keluarga Abdul Muthalib yang Bani Hashim yang terkenal, yang dimuliakan gitu ya. Dia bilang, Abu Thalib, kalau Muhammad jangan diupah seperti kamu mengupah karyawanmu yang lain yang cuma 2 onta, ya itu bukan cuman ya, yang 2 onta. Saya tidak mau kalau Muhammad diupah kurang dari 4 onta. Ternyata Khadijah, ya baik, aku akan mengupah Muhammad 4 ekor onta ya. Jadi istimewa Nabi Muhammad ini, diistimewakan ya. Kemudian sudahlah ya, Khadijah menerima Rasulullah, menerima Nabi Muhammad. Pada saat itu belum jadi nabi ya, menerima Muhammad untuk berada di kabilahnya ya, untuk membawa dagangannya. Nah, tapi pintarnya Khadijah ya, dia menitipkan pengawas tuh. Jadi koordinatornya tim 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 pemasarannya ya, tim pemasarannya namanya Maisaroh. Maisaroh itu semua orang ngirain perempuan karena nama perempuan ya, padahal itu laki-laki ya. Maisaroh itu pemimpinnya kabilah yang berangkat ke Syams ya, itu sama Khadijah dititipkan supaya Muhammad ini dijaga gitu ya, supaya diberi keistimewaan lah, pokoknya diperhatikan gitu. Nah, supaya nanti ada laporan ke Khadijah, karena Khadijah ini sedang menyelidiki gitu ya, sedang menganalisa nih apakah betul ya dia Muhammad yang ada di dalam mimpiku, yang kemudian kata sepupuku Waraqah bin Nawfal itu dia adalah nabi terakhir begitu, yang akan menjadi pendampingku gitu kan. Nah, ternyata ya dengan semua cerita ya yang kita semua tahu selama perjalanan, banyak istimewaan ya, karena Allah memerintahkan malaikat ya untuk menjaga Rasulullah pada saat di kabilah itu dengan perjalanan yang melelahkan ya, panas gitu ya, berbahaya, itu disuruh Allah menyuruh malaikat melindungi Nabi Muhammad di semua sisi ya. Jadi di kanan ada malaikat, di kirinya ada malaikat, di depan ada malaikat, di belakang ada malaikat. Kemudian menyuruh awan ya untuk mengiringi Rasulullah selama perjalanan dengan kabilah tersebut ya. Jadi betapa sebelum menjadi nabi, sebelum disahkan menjadi nabi pun ya, dari sejak kecil Rasulullah mendapatkan kasih sayang yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Maisarah melihat itu semua ya, bahwa diistimewakan ya, semua perjalanannya berkah, perjalanannya lancar, bahkan mendapatkan hasil yang maksimal pada saat itu. Dan kemudian ada cerita unik ya, ketika bertemu dengan seorang rabi ya, rabinya Yahudi, yang kemudian melihat tanda-tanda kenabian dari Muhammad ya, apalagi seperti itu ya. Akhirnya Maisarah sudah punya ini ya, data-data yang akan nanti disampaikan kepada Khadijah ya. Sampailah kemudian ketika sudah pulang nih, sudah selesai kabilah itu ya, ke tempat berbisnis, selesai pulang dari tempat berbisnis dari Syam, balik lagi ke Mekah ya, kemudian disampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah pun jadi yakin bahwa oh, dia adalah
Muhammad seperti yang ada di dalam mimpiku dan dia adalah calon suamiku ya. Jadi Khadijah langsung berniat untuk melamar Muhammad tapi dengan cara yang cerdas ya. Dia mengirim temannya yang bernama ya di sini ada namanya Nafisah binti Muniyah atau Munayah ya. Jadi menyampaikan keinginan menikahnya dengan Rasulullah melalui Nafisah binti Muniyah atau Munayah. Jadi Nafisah mendatangi Rasulullah, nggak langsung bilang ya, menyindir, bilang seperti tanya dulu kepada Rasulullah, apa sih yang menghalangimu untuk menikah? Ya, karena usianya Rasulullah tuh di zaman itu sudah termasuk telat ya menikah untuk laki-laki. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, ya karena aku belum cukup harta untuk menikah. Nah, kemudian Nafisah dalam hatinya, oh bukan berarti nggak mau menikah dia, bukan berarti tidak tertarik untuk menikah, tapi sebetulnya ingin menikah, cuman masih belum punya cukup harta untuk melamar seseorang gitu ya. Nah akhirnya Nafisah menyampaikan, ya gimana kalau aku kenalkan kamu pada seorang yang cantik, yang baik budi pekertinya, ya, yang cerdas, yaitu adalah Khadijah. Ketika ditanya siapa dia, Khadijah, langsung Rasulullah menyampaikan kalau dia mau, aku pun mau. Kalau dia bersedia, aku pun bersedia. Nah, akhirnya menikahlah mereka ya, singkat cerita ya, menikah ya, berbahagia ya. Rasulullah memberikan mahar luar biasa ya dari keuntungan luar biasa yang apa namanya didapat selama menjadi karyawannya Khadijah ya. Dihadiahkan maharnya ya dari riwayatnya itu disampaikan 20 ekor unta, bahkan ada yang menyampaikan 100 ekor unta ya. Nah, itu setara dengan sampai 1 miliar kalau nggak salah ya. Karena untanya unta merah. Nah, luar biasa ya. Nah, pernikahannya pun pernikahan yang meriah ya karena Khadijah pun adalah seorang tokoh ya, tokoh terkemuka ya dengan banyak harta, dibuat pernikahan yang meriah ya. Pada saat itu usia Rasulullah menikah umur 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Jadi mereka menikah setelah 2 bulan ya, 2 bulan atau sampai 3 bulan kepulangannya Rasulullah dari perjalanan dagang di Syams ya. Oke, yang meminang Khadijah adalah paman-pamannya Nabi ya. Oke, baik. Selanjutnya, jadi Khadijah itu tertarik sama Rasulullah karena akhlaknya ya. Karena akhlaknya, karena dengan menikah bersama Rasulullah ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Robnya, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah ya, akan bisa semakin terjaga. Ya, menikah dengan Rasulullah, begitu tahu Rasulullah adalah sama dengan ciri-ciri seperti yang dia mimpikan, ya, maka Khadijah betapa bahagianya gitu ya, dan ingin Rasulullah menjadi pasangan hidupnya ya, karena bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya, ketika memilih sesuatu dalam hidupnya, ketika memutuskan sesuatu dalam hidupnya, itu bukan dari buah hawa nafsunya ya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa ketika memilih sesuatu dalam hidupnya, memutuskan sesuatu dalam hidupnya, itu adalah buah dari keimanan dan ketakwaan ya. Memilih sesuatu karena Allah dan untuk Allah gitu ya. Ketika memilih pasangan dan jodoh pun dipikirkan ya, apakah dengan dia, dengan analisaku terhadap kepribadiannya, akhlaknya ya, dia akan bisa menemaniku untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk apa? Untuk persiapan bekal di akhirat. Itu pikirannya orang beriman dan bertakwa. Dan Khadijah begitu ya, ketika dia menginginkan ya Rasulullah menjadi suaminya ya, begitu mengetahui bahwa betul ya yang ada di dalam diri Muhammad ya, karyawannya yang jadi karyawannya ini itu adalah memang punya ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh sepupunya yang ahli kitab itu, Waraqah bin Naufal begitu ya. Nah, 20 ekor unta muda mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Khadijah saat menikahinya. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke rumah tangga Khadijah bersama Rasulullah SAW. Ya, sebelum diutus sebagai nabi, jadi ada Khadijah dan Nabi Muhammad itu menikah selama 25 tahun ya.
Jadi dari usia Khadijah 40 tahun, kemudian Siti Khadijah meninggal usia 65 tahun. Ya, jadi ada 25 tahun perkawinan. Nah, kebersamaan bersama Khadijah ya sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi itu 15 tahun. Jadi 15 tahun bersama Khadijah sudah melahirkan putra putri ya. Ada 6 ya, tapi yang laki-laki meninggal semua sama Allah, ditakdirkan untuk meninggal sebelum besar ya. Jadi pada saat anak-anak sudah meninggal yaitu Qasim dan Abdullah ya. Kemudian yang hidup itu yang perempuan-perempuan ya. Jadi anaknya Rasulullah itu semuanya dari Khadijah ya. Ada yang pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra itu ya, putrinya Khadijah bersama Rasulullah. Jadi 15 tahun ya, 15 tahun berumah tangga dengan rumah tangga yang membahagiakan sekali ya. Sukses gitu ya, karena ketika menikah ya sebelum diutus jadi rasul, ini kedudukannya mereka berdua ini seperti idola ya, idola masyarakat di Mekah pada saat itu ya. Khadijah dengan segala kemuliaannya menikah dengan Nabi Muhammad ya, yang mulia juga, punya gelar-gelar yang mulia. Khadijah dikasih gelar Ratu Mekah, Ratu Quraisy ya, perempuan yang Afifah atau Hiro, ada gelar baik-baiknya, yang baik, yang terbaik diberikan kepada Khadijah, gelar terbaik pun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang Al-Amin, sebagai orang yang jujur, ya, yang disayang. Rasulullah itu di keluarganya juga disayang. Bahkan Abu Lahab ya, yang menjadi musuhnya Rasulullah, pamannya Rasulullah ya, paman kandung loh ya, Abu Lahab itu sangat menyayangi Rasulullah ya, sampai-sampai pingin menjalin ikatan keluarga yang dekat dengan keluarga Rasulullah ya, menikahkan dua putranya dengan dua putri Rasulullah ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya, dinikahkan sama, pingin jadi besanan ya, karena apa? Pingin ikut status sosial dari keluarganya Siti Khadijah dan Nabi Muhammad ini ya. Jadi bersama Rasulullah begitu bahagia ya. 15 tahun ini ya sebelum ujian-ujian datang ya. Begitu bahagia gitu ya, sampai orang dari riwayatnya itu disampaikan banyak orang bilang ke Khadijah, ya Allah, Khadijah kamu beruntung sekali punya suami Rasulullah yang begitu penyayang, lembut ya, mau membantu pekerjaan rumah tangga ya. Jadi Khadijah ini luar biasa ya, ketika dia melahirkan punya anak putra putri ya, yang dia fokus menjadi ibu rumah tangga yang menjalankan usahanya Rasulullah ya, dan itu menjadi berkali-kali lipat ya keberhasilan kesuksesannya ya mereka, bisnisnya mereka. Dan Siti Khadijah punya dayang-dayang punya pembantu-pembantu ya, asisten rumah tangga. Tapi ini istimewanya yang harus kita contoh dari Khadijah ya, pembantu rumah tangganya itu tidak untuk mengurus putra-putrinya, jadi nggak ada babysitter ya. Jadi pembantu rumah tangganya Khadijah hanya untuk membantu pekerjaan rumah ya, nyapu, membersihkan rumah ya, bantuin masak gitu ya. Tapi untuk mendidik anak ya, Khadijah tidak menyerahkan kepada pembantunya. Ya, nah ini luar biasa, makanya anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepribadian yang mulia. Ya, kemudian Khadijah pun ya selalu patuh sama Rasulullah. Kata Rasulullah, Khadijah itu tidak pernah sedikit pun menyakiti hatiku, kata Rasulullah. Dikala istri-istrinya yang setelah Khadijah ada yang pernah menyakiti hati Rasulullah. Ada kisahnya itu ya. Tapi tidak nanti kita kisahkan di ketika kita membahas wanita ahli surga berikutnya. Ya, jadi Khadijah ini kata Rasulullah tidak pernah menyakiti hati Rasulullah, bahkan punya nada tinggi ya, bentakin Rasulullah ya, bersuara keras itu tidak pernah. Jadi Khadijah begitu patuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah, ini harus kita teladani dari Khadijah. Jadi sebagai ibu ya, dia meskipun kaya raya ya, dia punya asisten, tapi asistennya tidak untuk mendidik anaknya, tidak untuk megang anaknya gitu loh. Jadi yang nyuapin anaknya dia, mandiin anaknya dia, yang mengajarkan ya adab, berinteraksi itu adalah dia, tidak pakai pembantunya. Pembantunya ngurusin yang lain, nyapu, ngepel, bersihin rumah gitu ya. Nah, ini harus diteladani ya oleh kita semua ya. Nah, kemudian ya
di masa-masa kebahagiaan 15 tahun ya, bahagia, kedudukannya tinggi di masyarakat ya. Ya, tapi tetap dengan kekecewaan terhadap perilaku-perilaku buruk ya masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah suatu ketika ya dimimpikan oleh Allah ya, dimimpikan oleh Allah ya, yaitu tanda-tanda kerasulan ya. Nah, ini ya katanya, saya belum baca ini. Ini dari hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tabrani. Rasulullah menyampaikan, Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Ia percaya kepadaku ketika orang-orang mendustakanku. Ia memberikan hartanya kepadaku ketika tidak ada orang lain yang mau membantuku. Dan Allah SWT juga menganugerahkan aku anak-anak melalui rahimnya, sementara istri-istriku yang lain tidak memberikanku anak. Nah, ini keistimewaannya Khadijah di mata Rasulullah. Nah, kita masuk nih di ujian berat ya dari rumah tangga Khadijah bersama Rasulullah yang justru bukannya malah melemahkan ikatan cinta mereka, ikatan keimanan ketakwaan mereka pada Allah, tapi justru menguatkan cinta mereka berdua, menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka berdua ya. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Nah, Khadijah ini bagi Rasulullah adalah istri pengobat jiwa yang lelah, istri pengobat jiwa suami yang lelah gitu ya. Jadi ada ulama menyampaikan ya, kalau ingin meniru Khadijah ya, jadilah istri yang nggak pernah membuat suaminya susah hati. Nah, atau kalau ingin meniru Khadijah, meneladani Khadijah, jadilah istri yang ketika suami pulang dari tempat kerja atau ketika suami pulang dalam kesuntukan, ya, ketika pulang ke rumah membawa stres gitu ya, membawa kesedihan, atau suami lagi punya masalah, problem di kantor, di tempat kerja, atau dengan problem dengan apapun, siapapun, ketika pulang ke rumah, ketika melihat wajah istrinya, ya, seperti Rasulullah ketika bertemu Khadijah, itu hilang ya kesetresannya, hilang kesusahan hatinya ketika bertemu dengan istrinya, ketika bertemu dengan Khadijah. Itlah ya, Khadijah ya selalu berusaha ya menjadi istri yang terbaik untuk Rasulullah. Jadi tadi terpotong ya ketika tadi saya mau cerita bahwa banyak orang yang bilang sama Khadijah, kamu beruntung ya Khadijah punya suami seperti Rasulullah gitu ya. Apa namanya, yang suka berbuat baik, atau kalau kita lihat dia laki-laki yang memuliakan istrinya gitu kan, di antara pada saat itu laki-laki di masyarakat Mekah itu banyak yang zolim sama perempuan, sama istrinya ya, diperlakukan buruk, tapi Rasulullah ini, Muhammad ini begitu manisnya kepada Khadijah. Jadi Khadijah dibilang, beruntung kamu ya punya suami itu. Nah, Khadijah malah bilang, bukan aku yang beruntung, bukan karena dia yang berusaha membahagiakanku gitu ya, kata Khadijah, bukan karena Muhammad yang berusaha membahagiakanku gitu ya, berusaha melayani aku, berusaha membuat aku bahagia, tapi karena aku bersyukur punya suami seperti dia, sehingga yang aku fokuskan adalah bagaimana aku bisa menjadi istri yang bisa melayani dia dengan baik, yang terbaik. Jadi Khadijah itu pikirannya bukan memikirkan apa yang sudah suaminya lakukan buat dia, ya, tapi dia berusaha berpikir apa yang sudah aku lakukan buat suamiku supaya suamiku tuh happy, supaya suamiku tuh bahagia, supaya suamiku tuh senang, ya. Nah, ini pelajaran buat kita nih. Ini ilmu positif class-nya begitu ya. Jadi bukan sibuk ya memikirkan suamiku ini kok tidak seromantis suami tetanggaku, suamiku ini kok tidak sebaik suaminya si fulana ya, si temanku ini waktu ulang tahun suaminya kasih surprise. Kok suamiku enggak? Nah, kok dia enggak seperti itu ya. Khadijah nggak mikirin apa yang Rasulullah, yang Nabi Muhammad, yang suaminya lakukan kepada dia. Dia mikirkan apa yang aku harus lakukan kepada suamiku, supaya Allah menilai aku adalah istri yang solihah, supaya Allah menilai aku adalah istri yang baik, dan kemudian aku bisa membahagiakan suamiku, membuat suamiku ridho terus sama aku.
Nah, ini pelajaran buat kita semua ya, yang harus kita teladani, dan kita berdoa, berusaha supaya Allah memudahkan kita menjadi istri seperti Khadijah ya. Nggak mikirin apa yang dilakukan oleh suami kita, ngitung-ngitung ya, kita berhitung-hitung apa yang, kalau suamiku melakukan ini baru aku begini gitu ya. Ada tuh di media sosial saya baca ya, kalau pingin punya istri yang seikhlas dan sesabar Nagita Slavina, Nagita Slavina, istrinya Raffi Ahmad, maka kamu harus punya rekening tabungan juga minimal seperti Raffi Ahmad. Nah, itu kan, itu namanya hitung-hitungan. Jadi baikin suami, ngitung, ya. Suami sudah ngapain aja ke kita, baru kita baiknya disetarain sama seberapa baik suami ke kita. Nggak boleh itu ya. Nah, kalau Anda pingin seperti Khadijah, pingin nanti di surga, masuk ke dalam surga yang sama dengan Siti Khadijah, karena Anda pingin nanti Siti Khadijah menjadi penghulunya Anda, koordinatornya Anda, ya, koordinator grupnya, ya, surganya Anda. Nah, Anda harus meneladani seperti beliau, ya. Ini juga buat saya ya. Saya senang sekali ketika membahas ini karena banyak pengingat-pengingat yang kemudian mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua supaya kita bisa menjadi istri yang diridhoi suami selamanya. Amin Allahumma. Ya. Nah, ini kalau ini tentang Khadijah ya, ini ketika risalah turun ya. Ini ceritanya Gua Hiro ya, tapi ini sepertinya bukan ya gambarnya ya. Yang next slide nih kayaknya beneran Gua Hiro. Ya, jadi ketika Rasulullah ketika turun risalah kerasulan ya. Jadi Rasulullah ketika dimimpikan oleh Allah banyak merenung ya. Banyak merenungnya ke Gua Hiro. Ini slide berikutnya, silakan. Banyak merenungnya ke Gua Hiro ya. Dan Khadijah tidak mengeluh ya ketika sering ditinggal Rasulullah untuk merenung, bertafakur ya, berdiam diri untuk merenungi kehidupan gitu ya. Itu ada di Gua Hiro ya. Bisa slide berikutnya? Nah, sampai kemudian ya, jadi kalau datang pagi pulangnya menjelang matahari terbenam, itu dibawain bekal sama Khadijah. Begitu bekalnya habis, Rasulullah kembali lagi ke rumah gitu ya. Nah, dan itu Khadijah melakukannya dengan ikhlas ya, dengan keikhlasan. Ya, tidak yang kemudian ngapain sih di Gua Hiro gitu, kamu kok nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, dia begitu percayanya sama suaminya ya. Jadi sampai kemudian kejadian Rasulullah ya didatangi oleh malaikat Jibril ya. Jadi pertama kali di Gua Hiro, ini slide-nya belum bisa ke klik ya. Oke, ya ini Gua Hiro ya. Nah, itu ya. Jadi didatangi oleh malaikat Jibril ya. Dan malaikat Jibril itu ketika datang bikin Rasulullah takut luar biasa ya, karena turun surat Al-Alaq itu kan, surat pertama yang turun, Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. 1-5 ayat 1-5 itu malaikat Jibril ucapkan itu ya. Dan Rasulullah sangat ketakutan pada saat itu karena malaikat Jibril datang ya dengan suara Muhammad, Muhammad gitu ya, dengan suara yang memanggil-manggil namanya, kok nggak ada orang, sama Rasulullah dilihat kok nggak ada orang gitu ya. Nah ternyata ini sebelum itu ya, jadi ada riwayatnya menjelaskan malaikat Jibril datang dalam Gua Hiro, kemudian mengucapkan ayat di surat Al-Alaq itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra gitu. Nah Rasulullah ketika disampaikan Iqra, Rasulullah bilang, saya tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali ya, sampai didekap oleh malaikat Jibril dengan sangat kuat, sampai Rasulullah bilang, aku sangat kepayahan, ya disuruh Iqra, membaca gitu, bacalah. Rasulullah bilang, aku tidak bisa membaca, dilepaskan lagi, didekap lagi sama malaikat Jibril ya, sampai kepayahan, ya. Kemudian Rasulullah bilang, aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali, ya. Kemudian Rasulullah lari keluar ya, turun dari Gua Hiro itu lari dengan ketakutan. Nah, di seluruh angkasa ini semuanya wajahnya sosoknya, wujudnya malaikat Jibril ya, yang bertubi-tubi memanggil nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad ya, Muhammad ya, Iqra gitu ya.
Orang-orang nggak ada, tapi di setiap jengkal langit ya kelihatan wajahnya malaikat Jibril. Nah, Rasulullah belum tahu apa itu dan ketakutan sekali ya, sampai menggigil. Nah, ini slide berikutnya. Ini kita bisa bayangkan betapa Rasulullah pada saat itu sangat ketakutannya. Ini saya capture-nya real ya, bisa lihat nggak? Ini kalau langit ada bentuk wajahnya. ini fenomena alam yang pernah beberapa tahun lalu ya di foto sama netizen ya, bahwa langit bentuknya wajah nih. Saya kalau pas lihat ini saya ingat sama kisahnya Rasulullah yang sangat ketakutan ketika didatangi malaikat Jibril pertama kali ya, dengan seluruh langit yang dilihat oleh Rasulullah, kanan kiri ya, atas, depan, belakang, itu semuanya wajahnya malaikat Jibril ya. Bisa dibayangkan ketakutannya Rasulullah. Ya, next slide ya. Bisa lihat nih matanya tuh ada alisnya ya, hidung ya. Nah, ketika itu Rasulullah sangat takut, menggigil ya, kalau takut Rasulullah menggigil, kedinginan ya, masuk ke dalam rumah. Nah, ketika melihat Khadijah, ya langsung kecemasannya berkurang setengah. Nah, ini katanya ulama ya yang menceritakan sirah ini ya, berkurang ya. Tapi kemudian Rasulullah bilang, Khadijah, selimuti aku gitu ya. Rasulullah minta diselimuti, maka turunlah surat Al-Mudatsir gitu ya, Al-Mudatsir yang jadi tilawahnya hari ini ya, sudah tadi baca surat Al-Mudatsir kan. Nah, itu ya, selimuti aku, selimuti aku. Nah, Khadijah, ya, dia sebagai istri yang menyemangati Nabi, istri yang menjadi obat hatinya Rasulullah, ya, menyelimuti Rasulullah sambil dibelai-belai, ya, dibelai-belai ditenangkan, gitu kan, ya. Kemudian Rasulullah menceritakan, ya, langsung menjelaskan. Tadi dia cerita, aku melihat begini-begini, terus Rasulullah menyampaikan kekhawatirannya sama Khadijah, aku tuh kenapa ya, apa diganggu setan, ada sihir gitu, ketakutannya Rasulullah seperti itu. Kenapa, apakah aku diganggu gitu ya. Nah, apalagi sebelumnya kan Rasulullah ke Gua Hira gitu ya, jadi pikirannya Rasulullah ya, kalau kita mau menempatkan diri kita di pikirannya Rasulullah, kita bisa ngerasain ya kekalutannya Rasulullah, kekhawatiran, kecemasan ya, apa aku nih dimasukin sihir ya, apa itu setan gitu kan. Nah, Khadijah kemudian menenangkan dengan kata-katanya yang apa terabadikan ya di hadis ya. Ini di hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim. Khadijah berkata, "Demi Allah, ya sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, sungguh engkau telah menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, engkau menolong orang miskin, memuliakan, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah." Ya, jadi jangan mikir buruk kalau Allah sedang menghinakanmu, gitu ya, kata Khadijah. Karena apa aku tuh kok diganggu setan apa gitu ya. Nih, kata-katanya orang yang beriman seperti Khadijah ini ya, semuanya dikaitkan kepada Allah ya, karena begitu yakinnya segala peristiwa yang terjadi dalam hidup itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena izin Allah. Jadi Khadijah menghubungkan sama Allah ya. Demi Allah, Allah itu tidak mungkin menghinakanmu karena kamu punya kebaikan ini gitu. Dia menyampaikan kebaikan-kebaikan suaminya supaya suaminya itu tenang ya. Dan dengan kata-kata Khadijah itu maka tenanglah Rasulullah ya. Nah, kemudian Khadijah ini juga cerdas ya. Jadi ketika itu ya datang itu malaikat Jibril ya, tapi yang bisa lihat Rasulullah, Khadijah nggak bisa lihat ya. Karena pada saat itu Rasulullah ketakutan lagi, kata Khadijah, apakah dia datang gitu ya. Iya, dia datang ya. Coba sini ya. Jadi Khadijah ini adalah orang yang berilmu ya. Dia tahu kalau malaikat itu adalah makhluk yang mulia, yang suci ya. Jadi dia pakai trik ini untuk mengetahui atau membantu suaminya memahami bahwa ini bukan setan nih, ini adalah bukan yang buruk, bukan makhluk buruk gitu ya. Jadi sama Khadijah disuruh Rasulullah mangku dia pertama, ayo pangku aku gitu ya, mesra gitu loh. Apakah kamu masih melihat dia? Kata Khadijah. Maksudnya masih ada sosoknya malaikat Jibril itu? Kata Rasulullah masih. Coba aku yang mendekapmu. Jadi Khadijah mendekap Rasulullah dari belakang, dipeluk dari belakang, mesra gitu. Apakah kamu bisa melihat dia? Masih bisa melihat dia? Kata Rasulullah, aku masih bisa melihat dia masih ada gitu ya. Kemudian terakhir Khadijah membuka auratnya ya. Jadi
diceritakannya begitu, membuka aurat ya yang bisa dilihat oleh suaminya, mahramnya kan. Nah, ketika Khadijah membuka hijabnya ya, entah dijelaskan pada saat itu kan belum ada risalah untuk berhijab ya, tapi disampaikan bahwa Khadijah membuka auratnya, kemudian ketika Khadijah nanya apakah dia masih ada, oh dia sudah pergi kata Rasulullah. Berarti itu malaikat kata Khadijah. Dia bukan iblis, dia bukan setan, karena malaikat ya sangat malu ya ketika kita membuka aurat ya, ketika kita sama suami kita bermesraan ya, aurat kita terbuka tuh malaikat pun malu. Makanya disunahkan ketika kita berhubungan sama suami ya, kita memakai selimut gitu. Nah, ini kecerdasannya Khadijah, jadi membuat suaminya yang tadinya gusar menjadi lebih tenang. Itulah Khadijah. Slide berikutnya. Ya. Nah, ujian berikutnya yang berat adalah pemboikotan ya. Ini saya mencoba lebih cepat ya. Oh, masih ada waktu kok ya. Sampai 2:30 ya, insya Allah. Baik. Jadi ujian sebelum ke pemboikotan, jadi setelah turun wahyu sebagai Rasulullah itu ya, dan Khadijah pun kemudian memastikan dengan mendatangi sepupunya Waraqah bin Nawfal, dan kemudian Waraqah bin Nawfal menyampaikan, iya, itu adalah malaikat Jibril seperti yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Nuh dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka engkau ya adalah seorang nabi gitu ya, yang akan dimusuhi, yang akan diperangi, ya, yang akan dianiaya, yang akan disiksa. Waraqah bilang begitu kepada Khadijah, pada saat itu ada Rasulullah juga. Dan Waraqah bilang, seandainya aku masih hidup, karena Waraqah sudah tua waktu itu, sudah umurnya udah lanjut usia, seandainya aku masih hidup, ya, aku akan selalu membelamu, aku akan selalu membantumu, kata Waraqah. Bilang kepada Rasulullah SAW, ya. Dan kemudian itulah ya ujian, ya, demi ujian terjadi ya dalam kehidupan rumah tangga Khadijah ya. Pertama diam-diam kan, diam-diam dakwahnya diam-diam. Khadijah suka mengundang dari orang terdekatnya dulu ya, banyak yang kemudian ikut karena percaya sama Khadijah, karena percaya sama Rasulullah, banyak sekali pengikutnya. Jadi Khadijah suka mengundang ke rumahnya, dijamu ya kan, hartanya masih ada ya, hartanya masih banyak, sehingga untuk berdakwah itu begitu mudahnya pada saat awal-awal, tapi masih dengan cara diam-diam ya, sampai kemudian meresahkan ya, dakwahnya Rasulullah sama Khadijah itu meresahkan, karena Rasulullah Khadijah ini tokoh ya, konglomerat, ada hartanya, kedudukannya tinggi, terus mendakwahkan agama baru ya bagi masyarakat Mekah, apalagi petinggi-petingginya kaum Quraisy ya, yang dia mengagungkan untuk menyembah berhala karena ngikutin nenek moyang yang diagungkan, itu merasa resah dengan agama ajaran yang dibawa oleh Muhammad dan dibantu istrinya Khadijah ini. Ya, sampai karena resah akhirnya diputuskanlah ya, sampai paman-pamannya itu yang juga pembesar-pembesar Quraisy pun benci sama Rasulullah, pada tadinya sayang sekali, sayang banget, sampai kemudian dipaksanya kedua putranya yang menikah dengan putri Rasulullah disuruh menceraikan putri Rasulullah, sampai seperti itu ya. Ya, karena kebencian sama apa yang dibawa Rasulullah. Ya, padahal tahu Rasulullah ini orang yang sangat baik, ya, mengakui kebaikannya Rasulullah sama Khadijah, tapi karena tidak suka dengan apa yang dibawa, ya, akhirnya seperti itu. Nah, kemudian puncaknya nih, ya, kesusahan kehidupan selama perjuangan dakwah yang paling berat dialami oleh Rasulullah SAW bersama Khadijah. Ya, Khadijah yang mendampingi di masa-masa terberat Rasulullah, perjuangan dakwahnya itu adalah Khadijah. Makanya Khadijah ini betapa istimewanya untuk Rasulullah, yaitu pemboikotan. Ya, dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim, yaitu Bani keluarganya Rasulullah ya, dan Bani Abu Muthalib, diboikot selama 7 tahun ya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun, mohon maaf ya, pada tahun ke-7 kenabian. Nah, pada tahun ke-7 kenabian diboikot 3 tahun. Ya, jadi diusir ya, suruh meninggalkan Mekah, kemudian mereka ke namanya Syi'it Abu Talib ya, ke sebuah bukit Syi'it Abu Talib miliknya Abu Talib, di mana itu kering gitu ya.
nggak boleh ada nggak boleh berjual beli. Jadi pemboikotan itu mereka Bani Hashim, penduduk Mekah nggak boleh menikahkan atau dinikahkan dengan keluarga dari orang-orang Bani Hashim dan Bani Abu Muthalib, tidak boleh berjual beli, ya, tidak boleh melakukan transaksi bisnis, ya, sampai ketika berdagang membeli sesuatu harus dinaikkan berkali-kali lipat, ya, sampai akhirnya terjadi kelaparan dan kekeringan, ya, kelaparan, ya. 400 Bani Hashim dan Bani Abu Muthalib yang diboikot itu, ya, hidupnya sangat-sangat menyedihkan sekali. Next slide. Ya, sampai ada sahabat, ya, yang makan daun-daun kering pada saat itu, ya, makan daun-daun kering, terus bahkan ada yang sampai megang apapun ketika saking kelaparannya. Ini ceritanya salah satu sahabat, ya, yang mereka juga dari Bani Hashim dan Bani Abu Thalib. Pokoknya ada yang basah karena kering sekali di situ, ya. Ada yang basah-basah langsung dimakan aja, nggak tahu itu apa. Ya, sampai seperti itu. Dan Rasulullah dan Khadijah beserta anak-anaknya, ya, itu ketika Fatimah usia 11 tahun itu pemboikotannya. Itu dikirimi diam-diam oleh Ali, ya. Dikirimi makanan, minuman diam-diam oleh Ali, ya, dari Mekah, ya. Dan oleh orang-orang yang pada saat itu kasihan sama mereka, ya, dikirim makanan diam-diam, ya, sampai akhirnya kemudian selama 3 tahun akhirnya pemboikotannya dituntaskan karena protes dari beberapa kaum yang bukan Bani Hashim, ya, yang bukan orang Muslim, tapi dengan punya rasa kemanusiaan, nggak tega lihat nih Muhammad sama Khadijah ini keluarga baik-baik kok dibeginikan, gitu, ya. Dan kemudian juga Allah menyingkap, ya, dengan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa piagam, ya, pemboikotan yang tertempel di Ka'bah, ya, yang ditulis oleh pembesar Quraisy tentang pasal-pasal pemboikotan, ya, itu Rasulullah diberitahu Allah lewat malaikat Jibril itu sudah kemakan rayap, itu piagamnya, itu kertasnya dimakan rayap dan tinggal nama Allah, Bismika Allahumma, ya. Dan kemudian disampaikan kepada Abu Thalib, ya, Abu Thalib karena percaya sekali sama Rasulullah datang ke Ka'bah, ya, dikiranya mau menyerah, ya, karena udah nggak kuat, padahal Abu Thalib mau bilang, ya, bahwa ini kalau misalnya apa yang kusampaikan betul, maka kamu harus membatalkan pemboikotan, dan ini disaksikan oleh semua orang. Dan kalau yang aku sampaikan salah, ya, tidak benar, maka aku akan serahkan Muhammad kepadamu. Nah, kemudian Abu Thalib sampaikan bahwa Muhammad, ya, diberi wahyu oleh Tuhannya bahwa piagam kertas yang berisi pasal-pasal pemboikotan itu sudah habis kemakan rayap, yang tersisa adalah namanya Allah, Bismika Allahumma, ya. Dan ternyata betul, ya, ketika betul, wah, bingung, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu, ya, dan semua penduduk Mekah lihat, ya, kemudian ya sudah, jadinya pada akhirnya dibatalkan pemboikotannya, bisa kembali ke dalam Mekah. Tapi bukan berarti penyiksaannya, kehidupan penderitaannya berakhir, ya. Banyak sekali hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ya, ini, ya, Syi'ib Abu Thalib tadi tentang tempat Bani Hashim, Bani Abu Thalib, ya, keluarganya Nabi Muhammad itu diasingkan. Syi'ib Abu Thalib, tempat kaum muslimin digiring, dikurung, dan dijaga, dikelilingi dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Kubais, sebelah timur Mekah. Pintu masuknya berupa celah sempit dengan tinggi kurang dari 2 meter yang hanya dapat dimasuki unta dengan susah payah. Nah, diriwayatkan di sini, ya, Khadijah tidak pernah mengeluh, bahkan selalu bergembira, ya, selalu bisa tersenyum, ya, karena menyadari ini semua dari Allah, ya, dan malah bertambah keimanan ketakwaannya, bukan malah kemudian malah semakin menciut keimanannya, ya, ketika masih bisa dapat makanan, ya, dikirim diam-diam, ya, didahulukan anak dan suaminya, ya. Dan Khadijah tidak pernah mengeluh, ya. Nah, sampai karena kejadian ini, ya, betapa hebatnya Khadijah sampai habis semua hartanya, ya. Jadi ketika sudah di pemboikotan itu semua hartanya Khadijah habis, ya, karena sebelum-sebelumnya dipakai untuk dakwahnya Rasulullah semua.
ya. Semua hartanya sudah habis, sudah bangkrut, usahanya hartanya sudah tidak ada, ya. Karena semuanya dipersembahkan untuk Rasulullah SAW, ya. Sempat pernah sampai Rasulullah, ya, sedang duduk di pangkuan, tiduran di pangkuannya Khadijah, sedang tiduran, terus Khadijah membelai-belai pipinya dan menangis Khadijah, ya. Menetes air mata di pipi Rasulullah, kemudian terbangun Rasulullah dan melihat istrinya yang dia cintai itu menangis. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa kamu menangis, Khadijah istriku? Apakah engkau menderita hidup bersamaku? Ya, engkau yang dulu bergelimang harta, engkau yang penuh kebahagiaan hidupnya, ada di status sosial ekonomi yang tinggi, kemudian kamu menikah denganku, bukannya bertambah bahagia, malah penuh dengan kesulitan, bahkan hartamu habis sekarang, ya. Nah, Rasulullah jadi nggak pede, ya, hidup bersamaku membuatmu susah, gitu, ya, yang disampaikan Rasulullah kepada Khadijah. Tapi Khadijah sampaikan, oh bukan, aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena aku betapa bahagianya bisa menemanimu, ya, kata Khadijah, menemanimu dalam dakwah ini. Aku bahagia bisa menggunakan semua hartaku, apa yang ada pada diriku untuk dakwahmu. Aku menangis karena itu. Ya, bahkan kalau nanti aku pun sudah jadi mayat, ini kata-kata yang terkenalnya Khadijah, ya, tulang belulangku pun kalau emang bisa engkau buat untuk menjadi senjata atau engkau buat untuk jembatan, ya, untuk keperluan dakwahmu, pakailah tulang-tulangku, tulang dalam tubuhku ini. Ya, Masya Allah, itulah Khadijah, ya, yang membuat Rasulullah saat mengistimewakan Khadijah adalah sifat wafanya. Wafa itu apa? Wafa itu habis-habisan dalam mensupport dakwah Rasulullah, habis-habisan dalam menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah. Kenapa habis-habisan? Karena cinta Khadijah kepada Rasulullah adalah cinta yang dibarut cinta kepada Allah SWT. Cinta yang karena Allah, cinta yang karena keimanan, cinta yang karena ketakwaan. Itulah yang akan menciptakan cinta yang abadi bagi dua pasang insan manusia. Ketika cinta kita kepada pasangan kita adalah cinta karena Allah, cinta karena keimanan dan ketakwaan, itu akan menjadi cinta yang dahsyat, ya, yang sudah tidak pakai sudah tidak masuk hitungan logika lagi, ya. Tiba-tiba kok bisa, ya, tetap cinta, kok bisa, ya, sampai beberapa tahun berikutnya, walaupun dia tambah gendut, walaupun dia tambah hitam, walaupun mungkin secara fisik bukannya tambah cantik, tapi kok aku tambah sayang sama dia. Nah, itu rahmat dari Allah. Kenapa? Karena cinta antara dua insan ini adalah cinta yang karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengharap ridhonya Allah. Baik, next slide. Ya, jadi setelah itu, ya, sakit-sakitan Siti Khadijah, ya, setelah selesai pemboikotan, Siti Khadijah meninggal wafat 3 tahun setelah pemboikotan, ya, jadi tahun ke-10 kenabian, ya. Ada yang bilang di tanggal 10 Ramadan, ada yang bilang 11 Ramadan meninggalnya, ya. Nah, ini sebelumnya saya sampaikan keutamaan Khadijah, di mana karena semua itu, ya, setelah pemboikotan ini, ya, cerita hadis ini, ya, jadi begitu terkagum-kagumnya, ya, malaikat Jibril, ya, dan Masya Allah, ya, Allah pun sampai menyampaikan, ya, rasa kagumnya kepada Khadijah, ya, karena bisa mendampingi Rasulullah dengan begitu sabar, ya, dengan begitu sabar dan tetap positive thinking, gitu, ya, dan tetap berbahagia, tetap bersyukur menjadi istrinya Rasulullah, ya, sampai kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi kemudian berkata, wahai Rasulullah, ya, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Ya, jadi Jibril bilang, Rasulullah, nih nanti Khadijah mau datang nih bawa wadah isinya makanan minuman. Nah, kemudian disampaikan, apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku. Dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa, ya, sampai jadi satu-satunya wanita, ya, slide berikutnya, ya, satu-satunya perempuan yang dikasih salam sama Allah dan malaikat Jibril itu adalah Siti Khadijah. Betapa mulianya Siti Khadijah. Ya. Sebaik-baiknya wanita dunia adalah Siti Khadijah, kata Rasulullah. Ya, diberi salam oleh Allah dan malaikat Jibril. Ya, dan kemudian
Malaikat Jibril menyampaikan pesan informasi dari Allah untuk menghibur hati Khadijah ya. Karena ketaatan dan keimanannya kepada Allah, karena cintanya kepada Rasulullah adalah cinta karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dijanjikan apa? Next slide. Rumah di surga dari mutiara ya, dari mutiara yang tidak ada bising, tidak ada kecapean, tidak ada kebisingan, tidak ada ribut-ribut, dan tidak ada lelah dan tidak ada capek. Ya. Kenapa Allah menyampaikan itu di belakangnya? Jadi rumah istana di surga dari mutiara, kenapa nggak cuma itu, tapi ada di belakangnya yang tiada kebisingan di dalamnya dan tiada rasa capek di dalamnya. Kenapa? Karena itu balasan dari kebaikan-kebaikan Khadijah, di mana Khadijah tidak pernah membuat capek suaminya, di mana Khadijah tidak pernah membuat ribut ya di dalam rumah suaminya, tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti suaminya, nggak pernah bikin ribut, nggak pernah bikin capek suaminya. Ya, semua yang Khadijah lakukan selalu berusaha gimana caranya supaya suamiku ini senang, supaya suamiku ini termotivasi, supaya suamiku ini tidak ciut ya. Itu yang dilakukan oleh Khadijah, maka Allah menghadiahkan rumah di surga dengan ciri-ciri di dalamnya tidak ada keributan, tidak ada kebisingan, tidak ada kelelahan dan kepayahan, tidak ada kecapean. Jadi kalau tinggal di situ kamu nggak akan capek, nggak akan kena ribut-ribut. Nah, kemudian ya, itu istimewanya Khadijah. Nah, sekarang kita masuk ke tahun kesedihan ya. Dalam satu tahun itu Rasulullah ya, orang-orang yang mensupport dakwah Rasulullah yang menjadi garda terdepan ya. Kalau tameng apa namanya, bentengnya itu Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kan seorang tokoh Quraisy, petinggi Quraisy yang juga ditokohkan ya. Jadi ketika Abu Thalib meninggal ya, sedih sekali Rasulullah ya. Jadi yang membackup Rasulullah hilang ya. Nah, satu bulan lebih beberapa hari kemudian ya istrinya meninggal, Khadijah ya, harus meninggalkan dia. Nah, itu sudah jalannya Allah ya. Nah, kemudian Rasulullah dihiburnya dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Nah, itu ada pembahasan tersendiri ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah penghiburan Allah terhadap kesedihannya Rasulullah, karena di tahun kesedihan itu Rasulullah kehilangan dua orang penting dalam perjuangan dakwahnya, yaitu paman yang dia sayangi ya, dan kemudian kekasihnya yaitu Siti Khadijah. Ya, dan kepergiannya Siti Khadijah, slide berikutnya ya, disambut oleh malaikat ya, karena pada saat itu Siti Khadijah ketika sudah sadar dia mau meninggal ya, dia berbisik kepada putrinya Fatimah, "Putriku, aku malu menyampaikan ini pada ayahmu. Sampaikan pada ayahmu, aku ingin ketika aku meninggal, mayitku dibungkus oleh kain kafan, yaitu sorbannya ayahmu." Ya. Nah, ternyata ketika dipakai, sorbannya itu kekecilan, ya. Ketika ketika apa dipakaikan, kelihatan kakinya, ketika diturunkan kelihatan kepalanya, akhirnya kain kafan yang membalut tubuhnya Khadijah adalah kain kafan dari malaikat Jibril dari langit ya. Jadi wafatnya Khadijah radhiyallahu anha disambut jutaan malaikat di langit ya. Baik, selanjutnya slide terakhir. Nah, ini ya, pengingat lagi ya. Saking istimewanya Khadijah sebagai seorang istri yang nggak pernah nyusahin suaminya, yang nggak pernah bikin ribut, ya nggak pernah nada tinggi, ya. Ya ini saya setelah ini ya, saya bikin slide ini. Anda tahu ini saya sharing ya. Semoga Anda juga melakukannya pada suami Anda. Saya langsung ke suami saya langsung cium tangan suami saya, ya saya langsung minta maaf. Suamiku, aku minta maaf ya kalau pernah bernada tinggi padamu, ya. Suamiku, aku maaf ya kalau pernah nadanya bentak, kalau aku suka bantah, gitu ya. Langsung nih, ya. Nanti semoga Anda semua setelah mendengarkan ini, ya, setelah ikut ini, ya, datangi suaminya, cium tangannya, ya, duduk dia lebih rendah dari suami, ya, kemudian minta maaf, ya, maaf suamiku kalau pernah bentak, kalau pernah bikin ribut, kalau pernah nyusahin, kalau pernah nuntut, ya, nuntut yang suami kita nggak sanggup, ya, itu perempuan ya. Tadi saya bilang ya, istimewanya Khadijah itu adalah ya, yang kata Ustadz ya, salah satu Ustadz ya, Ustadz Hadi Hidayat ya saya sampaikan. Itu Ustadz Hadi Hidayat bilang ya, jadi kalau untuk wanita akhir zaman nih, wanita zaman sekarang, yang paling susah nirunya niru Khadijah. Ya, karena fitrahnya perempuan akhir zaman ini sekarang ini materialistis,
Ya, itu fitrahnya perempuan ya, suka sama harta, suka sama keindahan. Makanya Allah Maha tahu. Ya, kalau di Al-Qur'an surga itu diiming-imingi buat wanita itu bukan bidadara-bidadara, bukan pangeran-pangeran ya. Tapi apa, istana, baju dari sutra, perhiasan emas, perak, permata. Itu fitrah perempuan suka itu. Ya, nafsu perempuan itu paling tinggi pada harta. Ya, yang nggak ada bilang aku nggak suka harta. Oh, perempuan itu fitrahnya semua suka harta. Ya, tapi di dunia kita bisa mengendalikan nafsu kita yang suka harta supaya kita meneladani perempuan-perempuan ahli surga ini. Ya, yang tidak cinta dunia, yang zuhud, ya, yang mementingkan akhirat. Tapi fitrah kita suka ya, rumah indah kita suka, perhiasan kita suka, kecantikan gimana supaya cantik kita suka. Nah, kalau laki-laki sukanya nomor satu nafsunya adalah mohon maaf ya, perempuan ya. Makanya diiming-imingi sama bidadari-bidadari di surga ya. Nah, itu Allah Maha luar biasa ya, tahu apa yang membuat kita termotivasi. Ya, diiming-imingi kata-katanya kalau di Al-Qur'an, surganya kalau buat laki-laki diiming-imingi bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ya, kalau kita diiming-iminginya istana yang megah, ya, permata perhiasan, baju dari sutra, ya. Nah, semoga ya dengan kita dari pertemuan pertama di sesi 3 ini, kita kan 10 wanita penghuni surga yang kita pelajari ya. Setiap bahasannya membuat kita semakin bertambah amal. Ya, jadi kata guru saya nih, Ustadz Jalal ya, Ustadz Jalal, suaminya Ustadz Maya, sampaikan, ciri dari ilmu itu sudah bisa terpahami dengan baik. Ya, itu adalah dengan bertambahnya amal kita. Nah, ketika kita berilmu Al-Quran, berilmu agama ini, ya, ketika ilmu itu sudah jadi hidayah dalam hidup kita, Allah udah izinkan kita dapat hidayah dengan ilmu itu. Tandanya adalah apa? Kita bertambah amal kita. Tambah ilmu, tambah amal. Bukan tambah ilmu, kemudian malah amalnya tambah buruk, tambah berkurang, tambah jelek. Amalnya bertambah, bertambahnya apa? Baik. Ketika kita masih belum sabar sama suami, ketika kita masih suka membandingkan suami kita masih suka nyusahin suami dengan menuntut yang suami kita nggak bisa, ya gajinya cuma 5 juta, tapi nuntutnya 10 juta. Digaji 10 juta, nggak bisa beliin kita rumah mewah, tapi kita nuntut buat dia beliin rumah mewah atau barang-barang mewah lainnya ya. Beristighfar yang banyak. Kita berharap kita seperti Khadijah, ya, yang tidak pernah bikin ribut, yang nggak pernah nyusahin suami, nggak pernah nuntut suami lebih dari kemampuannya, yang nggak pernah nyusahin suami, nggak pernah nyakitin suami. Fokusnya apa? Bagaimana aku di mata Allah dalam peranku sebagai istri ini bisa disukai Allah, bisa dicintai Allah, bisa diridhoi Allah, sehingga nanti aku dapat surganya Allah. Nah, yuk kita sama-sama ya, berjuang supaya bisa meneladani Khadijah. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kepada MC, Bu Niza, monggo. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya, Bu Dian. Baik, ini sepertinya waktu sudah membatasi kita ini, Bu Dian. Baik, ya kita buka sesi pertanyaan 2 aja sepertinya ya. Dibatasi aja, ya, 2 aja. Akan berkumandang azan nih. Iya, iya betul. Baik. 2 aja ya. Baik, luar biasa sekali tadi Moms materinya ya. Mungkin Insya Allah bisa menginspirasi kita dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak mudah ya, kita perlu melatih ya. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan, ada satu pertanyaan nih di chat, di kolom chat Zoom. Dari Mam Nuki. Nah, ini dari bagaimana supaya bisa meniru suri tauladan Khadijah yang dicintai Allah dan Rasulullah. Ya, ini review sedikit ini ya, tadi sudah dijelaskan. Iya, barakallah Bu Nuki. Jadi yang awal kita harus punya mindset begini. Manusia itu tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu ya kalau bukan diizinin Allah. Tidak mungkin bisa melakukan kebaikan ya
kalau Allah tidak izinkan. Yang kita inginkan kita melakukan kebaikan kan dengan meneladani Khadijah ya. Siti Khadijah, Fatimah ya. Kalau kita lihat aduh kok kayaknya berat ya. Tapi jangan mikir begitu ya. Mikir adalah kita punya Allah yang Maha hebat ya, yang kalau Allah izinkan kita bisa ya dimudahkan meniru, meneladani Khadijah. Itu semua awalnya dari azam kita, niat kita. Ya, karena kita sudah belajar ya bahwa ada nih perempuan-perempuan hebat yang dinilai hebat sama Allah ya. Allah yang menilai hebat mereka ya. Berarti ketika Allah sampaikan kisah mereka melalui Rasulullah, melalui hadis, atau ada yang tercantum di ayat Al-Quran, itu tandanya Allah ingin kita meneladaninya, ingin kita menirunya. Mungkin tidak sama persis 100% ya. Mungkin tidak bisa sama seperti mereka, karena mereka sudah jadi pemimpin-pemimpin nanti ya. Kita pasti di bawah levelnya mereka, pasti gitu ya. Tapi ketika kita berusaha, ya punya keinginan azam, aku ingin seperti dia, seperti Siti Khadijah. Ya, itu azam kita aja sudah didengar Allah dan itu indah sekali gitu ya. Dan ketika kita langsung memohon kepada Allah, Allah, aku ingin meneladani Khadijah. Terus kita berdoa, ya Allah, izinkan aku untuk senantiasa mampu menjalankan peranku sebagai istri seperti yang dilakukan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Ya, izinkan aku untuk bisa berbuat baik kepada suamiku seperti yang diteladankan oleh Siti Khadijah ya ketika dia menjadi istrinya Rasulullah. Ya, berdoa sama Allah seperti itu ya, supaya dari doa kita itulah ya, maka Allah akan tahu kesungguhan kita. Apakah kita layak ya sama Allah diizinkan untuk bisa punya sifat-sifat yang meneladani Khadijah. Nah, yang utama kita jangan memikirkan dulu, aduh beratnya, susahnya, ya enggak ya. Kita pikirkan karena ini adalah Allah sudah izinkan aku punya informasi tentang perempuan-perempuan ahli surga, berarti Allah ingin aku belajar supaya bisa menjadi perempuan yang baik seperti perempuan ahli surga ini. Meskipun kita tidak mungkin bisa 100% sama ya, tapi Allah pingin ya kita belajar untuk seperti mereka. Nah, ketika sudah tahu itu, ya sadar itu, tugas kita adalah apa? Minta pertolongan Allah, ya supaya kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah meneladani perempuan-perempuan hebat ini. Ya, karena kita semua pinginnya masuk surga. Ya, live dengan surga yang kalau bisa sama mereka gitu ya, sama perempuan yang istimewa ini, yang mereka adalah di surga tertinggi. Ya, kalau kita mendapat sebuah petunjuk dari Allah ya dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis maupun dari kajian-kajian ya dari guru-guru kita yang mereka membahas Quran dan hadis tentunya ya, itu tandanya Allah sedang memerintahkan kita ya bahwa inilah yang harusnya kamu minta ke aku gitu. Ya, jadi setiap informasi petunjuk apapun yang kita dapatkan ketika kita belajar, ya itu adalah sebetulnya cara Allah untuk memberitahu kita, kamu minta ini loh sama aku. Nah, jadi bukan kemudian aku mau meneladani, mau menjadi seperti Siti Khadijah, terus kita nggak minta pertolongan sama Allah. Nah, itu yang salah. Ya, kita harus minta pertolongan sama Allah di setiap harapan kita untuk bisa mencapai sebuah perilaku yang baik atau sebuah kondisi yang lebih baik daripada kondisi kita sekarang. Karena tidak ada hal yang kita dapatkan ya kalau bukan Allah yang ngasih, kalau bukan Allah yang izinkan. Jadi ketika pingin meneladani Khadijah ya, kita banyak-banyak minta tolong sama Allah supaya kita bisa meneladani Siti Khadijah. Begitu. Sudah? Ya, Satu baik. saja? Ya, semoga bisa dipahami ya Mam Luki. Semoga terjawab pertanyaannya Mam Luki. Baik, next satu lagi pertanyaan mungkin ada dari Moms yang ingin raise hand. Satu saja, setelah itu nanti saya simpulkan, kemudian kita tutup. Tidak ada? Sepertinya sudah paham semua ini kayak Bu Dian. Ada nih yang dari kolom chat Zoom dari
sebentar, dari Mam Aan. Ini pernyataan. Iya. Ini statement ya. Iya, statement. Dari Mam Aan ini, Masya sesama Allah, perempuan harus saling support untuk menjadi lebih baik. Meski ini tidak mudah, Masya Allah. Ya, Mam Aan, Mam Aan ini member HMC. Beliau adalah Wakil Direktur 2 RSI Unisma, Budian. Masya Allah, Alhamdulillah sudah bergabung. Sudah Aan menyempatkan waktunya untuk join Zoom di kajian visi ini ya, Mam Aan. Terima kasih sekali atas pertanyaannya dan partisipasinya ya, sudah join di visi kali ini. Baik, langsung saja sih, sepertinya nih waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya, karena sudah menjelang sore banget ini ya, Bu Dian ya. Baik, saya simpulkan saja Bu Dian, untuk kajian visi bab 5 ya, kita di Khotijah ya, tema bab 5, Khotijah istri Rasulullah yang pertama kali ya. Ini bayangkan saja wanita zaman sekarang jika melamar seorang laki ya Bu ya, mungkin sedikit tabu gitu ya untuk zaman milenial gini ya, tapi ternyata Khotijah juga merupakan sosok yang luar biasa gitu, dengan mengungkapkan perasaannya lebih terhadap laki-laki gitu. Kalau mungkin untuk sekarang zaman gengsi atau malu gitu ya Bu. Baik. Keistimewaan Khotijah itu adalah wanita yang paling baik nasabnya, kemudian paling banyak hartanya dan cerdas otaknya ya. Jadi dia bergelar At-Thahirah, yaitu wanita yang suci, dan Afifah, wanita yang terhormat. Karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah dan tidak pernah terjerumus dalam perzinaan dan hal-hal buruk lainnya. Kemudian salah satu yang perlu kita ingat-ingat bahwasanya beliau tuh adalah istri pengobat jiwa yang lelah dan lillah ya ini. Dan lillah ya Bu Dian ya, karena lillah yaitu tadi mungkin dari sekian yang sudah kita kaji hari ini, mungkin ada beberapa moms yang sedikit mungkin membayangkan, wah enak ya Khotijah, beliau adalah wanita penghuni surga dan memiliki suami seorang rasul gitu. Tapi di satu sisi beliau pasti ada sisi beban psikologis, tadi ada ujian terberat suaminya, yaitu terjadinya pemboikotan ya, Bu Dian. Baik, mungkin di sini yang bisa kita ambil teladan dari Khotijah, yaitu dia seorang sosok wanita yang mandiri, jujur, kemudian pekerja keras, ulet, dan dermawan juga ya, kuat, tegas gitu. Baik Bu Dian, itu tadi sudah saya wakili untuk closing statement. Baik. Ya, sedikit berpantun sebelum ditutup. Taman ilmu bukan sembarang taman, taman indah suasana aman, ilmu positif kelas bukan sembarang ilmu, meneladani sosok Khotijah itulah yang harus memtuju. Baik. Jadi sebelum ditutup kita istighfar dulu Bu Dian. Astagfirullahaladzim. Baik, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati mom semuanya. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.